guys, selamat datang di Marketing Talks. Hari ini gue udah duduk bareng sama seorang entrepreneur dari industri skincare, tapi orang ini lebih nyaman menyebut dirinya sebagai brand artist. Dan di episode kali ini gue bakal nanya banyak banget, gak cuma soal marketing tapi juga soal branding. Dan siapa dia? Here we go, Michela Ham. Kalau di beberapa episode Marketing Talks belakangan ini kita selalu kedatangan seorang marketer, maka di episode kali ini kita lagi kedatangan seorang founder. Tepatnya founder dari salah satu skincare brand lokal bernama Skin Game. Menariknya, founder yang satu ini bukan sembarang founder karena dia ini tuh paket komplit banget. Bukan cuma ngerti urusan bisnis, tapi dia juga ngerti urusan marketing, branding, bahkan sampai-sampai dia pun lebih senang menyebut dirinya sebagai brand artist. Dan yang lebih penting lagi nih ya, dia ini juga ngerti banget gimana caranya ngertiin dan ngedengerin customernya. Therefore, tagline dari brandnya sendiri pun adalah Your Skin Listener. Kenapa aku bikin itu ya? Aku juga agak lupa, cuma intinya aku tuh pengen jadi brand yang selalu mendengarkan. Kayak kalau misalnya kita mau launching produk atau mau bikin sebuah campaign yang besar, itu biasanya kita FGD dulu sama konsumen in order to listen to them first. Well, yang bikin obrolan kali ini jadi lebih menarik lagi nih ya guys. Strategi marketingnya Skin Game ini tuh ya, kalau kita kulik lebih jauh, ternyata punya style yang kuat banget loh. Yup, it seems like they are really into empathy-based marketing approach. Dan ini tuh konsisten banget gitu loh buat mereka terapin di semua marketing effortnya mereka. Ya mulai dari konten, campaign, community, sampai urusan CSR-nya juga. Aku ngelihat konsumen zaman sekarang itu beli brand bukan karena produknya aja, tapi karena mereka ngerasa, oh dengan gue support brand ini, gue juga bisa support a cause gitu. Karena mereka bukan cuma suka sama produknya, tapi mereka juga align sama values-nya kita. Mereka tuh sekarang aware banget sih, kayak dari uang yang mereka kasih ke brand tuh pakai buat apa lagi sih? Kalaupun ditanya ini backlash gak sih ke diri sendiri, kita nggak mikir sejauh itu sih jujur. Kita lebih ngerasa it's the right thing to do, so we do it. Kita warnanya abu-abu, tapi stance kita nggak pernah abu-abu. Oke, mantap. It's always a yes or no, it's always A or B gitu loh. Membantu orang itu gampang. Semua orang tuh bisa bantu orang. Yang paling susah itu adalah namanya empathy kan. Humanis gitu ya, kayak bener-bener itu adalah perasaan manusia. Jadi kalau emang itu sesuatu yang forced, itu bakal seperti biasa, daripada kepanjangan ngebocorin isi kepalanya Michela Ham ini di awal, mendingan kita langsung tonton aja video ini sampai selesai and enjoy. Hai Michela. Hai Kak. Panggilannya apa nih, Kak Mitch? Bebas sih, cuma kalau tim aku di kantor manggilnya Kak Mitch. Oke, aku panggil Michelle aja kali Boleh. ya. Thank you so much for being here. Thank you for inviting. Kita bakal ngobrol banyak nih ya. Aku penasaran banget soal brandingnya Skin Game, marketingnya Skin Game. Dan kayaknya sih setelah aku pikir-pikir kayaknya ini baru pertama kali sih kedatangan narasumber dari industri skincare. Wah, semoga aku bisa share banyak ya. Amin, pasti bisa. Mungkin langsung aja kali ya. Yang paling bikin aku penasaran tuh memang soal branding and marketing. Tapi sebelum kita ngelupasin banyak daging-dagingnya Skin Game nih, aku pengen tahu dulu, how do you define branding? How do you define marketing? Dan kalau nggak salah kan Michela ini kuliahnya marketing, Branding. Oh, branding. Oke. Nah, terus mungkin bisa cerita soal itu dulu. It's quite the same lah ya. Kalau banyak orang mikir branding sama marketing itu kan sama. Sebenarnya memang nggak salah sih. Mereka tuh di payung yang sama gitu ya. Dua-duanya berfungsi untuk memperkenalkan brand kita atau produk kita ke masyarakat luas. Tapi sebenarnya kalau di breakdown lagi tiny detailsnya, branding sama marketing ini sebenarnya bisa dipecah jadi dua hal yang berbeda. Branding itu aku sebutnya mungkin sesuatu yang lebih long term. Kalau marketing itu lebih short term. Branding itu contohnya gimana kita nge-shape identitas dari brand kita, ataupun sesimpel color guideline yang mau kita pilih untuk brandnya. Misalkan kalau Skin Game tuh warnanya abu-abu, makanya aku hari ini pakai baju abu-abu. Gitu, setiap kali aku datang ke acara-acara dan merepresentasikan Skin Game, pasti aku usahakan datang dengan color identity Skin Game juga, which is the color of gray gitu. Branding itu benar-benar menciptakan karakter lah terhadap si brandnya ini. Dan namanya karakter itu kan sifatnya long term ya, nggak bisa
hari ini mungkin kita brandnya fun, terus besokannya jadi serius, kemudian fun lagi, kemudian berubah-berubah karakternya, nggak konsisten. Sedangkan kalau marketing itu adalah short term strategies, contohnya promotions, naikin iklan, gimana caranya branding identity kita ini bisa dikenal secara luas, itu dibantu oleh marketing, seperti itu. Aku mau nanya mungkin kaitannya sama skin game kali ya, skincare. Kita ngomongin skin game atau muncul itu di 2020. Iya, 2020. Pada saat itu seingat aku udah ada beberapa pemain juga yang baru muncul ataupun bahkan yang udah senior tuh. Nah, in terms of brandingnya, susah nggak sih merumuskan branding skin game pada saat baru bikin itu? Boleh share soal itu nggak? Mungkin susah atau enggaknya dibandingin saat ini kali ya. Kalau misalnya saat ini nih aku baru launch brand ya, tingkat kesulitannya itu jauh lebih susah dibanding kalau aku start di tahun 2020 tersebut ya. Di tahun 2020 itu mungkin ya kayak kakak yang mention tadi, ada sih memang beberapa brand senior ataupun ada beberapa brand yang baru launching di tahun yang sama, tapi kuantitinya nggak sebanyak saat ini lah ibaratnya. Sekarang banyak banget dan udah multi identity lah ibaratnya. Mau cari yang tipe brandnya ke Gen Z banget ada, tipe brand yang ke Gen Alpha juga ada, tipe brand yang mungkin lebih mature sekarang pun ada. Choices yang disuguhkan dari brand-brand ke konsumen ini tuh udah banyak banget. Beda sama tahun 2020. Ya 2020 banyak sih brandnya, cuma gak sebanyak sekarang. Jadi peluang identity yang mau kita pilih dan gak kembar gitu ibaratnya sama kompetitor itu pasti lebih besar peluangnya gitu. Dan waktu itu aku nentuin branding skin game itu jadi brand yang komunikatif lah sama konsumen. Karena aku lihat waktu itu loopholes ya, banyak brand-brand itu cenderung lebih komersil. Jadi let's say isi media sosial ya, cara gaya komunikasinya, semua itu promosi produk dan fokus tentang brandnya, bukan tentang customernya gitu. Jadi aku lihat skin game bisa nih jadi pembeda gitu kan. Jadi kita lebih consumer centric. Dan itu udah di-decide dari awal banget. Benar, sudah di-decide dari awal. Cuman memang butuh penyempurnaan lah ya Kak. Jadi along the way pasti ada rombak-rombak dikit. Cuman basisnya itu tetap sama gitu, consumer centric. Dan itu udah di-define dari awal itu dari pas awal. 2020. Boleh ceritain thought prosesnya dikit gak sih? Kan maksudnya pasti ya di bayanganku gitu ya, kalau kita build a business, brand, kita pasti competitor analysis, kita lihat yang lain. Tadi juga kamu udah mention soal itu kan, loophole-nya di mana nih. Tapi boleh kayak ceritain prosesnya pada saat itu gak sih? Kayak kemudian kenapa merasa bahwa ini deh kayaknya kita bisa fill in di sini deh. Terus kenapa warnanya abu-abu? Atau kenapa kita harus menampilkan diri kita seperti ini? Persepsi apa yang mau dibangun? Boleh ceritain prosesnya dikit nggak soal itu? Mungkin berat start enggak kan ya? Nggak berat, cuma kayak kadang tuh ya nggak ada thought process yang kayak sistematis, terstruktur. Sometimes it's instinct and gut gitu ya. Sebenarnya insting itu yang the most powerful variabel lah ya. Kadang kalau misalnya kita ngikutin teori apalah gitu ya, teori-teori marketing, sebenarnya pada aplikasinya yang paling berpengaruh itu sebenarnya insting kita sendiri. Insting tuh menurutku penting banget ya. Dan apa sih yang ngebedain orang-orang yang mungkin waktu itu aku kuliah kan nggak cuma aku sendiri gitu ya, satu angkatan misalnya ada berapa ribu gitu kan, tapi nggak semuanya turns out punya brand gitu. Kita belajar teori yang sama, kita belajar dari buku yang sama, dosen yang sama, cuman nggak semuanya berhasil bangun brand gitu kan, karena that's where the instinct and gut itu plays a role gitu. Mau sepintar apapun kalau kita nggak punya instingnya ya susah gitu menjalankannya. So mungkin banyak decision saat aku nge-build skin game itu emang basically instinct gitu kan. Mungkin memang ada dibantu sama beberapa teori yang aku pelajari gitu ya pas masa perkuliahan. Contohnya dulu kalau nggak salah tuh aku ada pelajaran namanya community marketing. Dari situ aku baru tahu ternyata community itu bisa dibentuk jadi salah satu strategi marketing gitu. That's why skin game itu juga lumayan strong lah di communities-nya. Terus habis itu kenapa warnanya abu-abu? Karena dari awal kan namanya bikin brand kita harus tahu demografiknya itu mau kayak gimana kan. Nah kita pengen ini tuh genderless, boleh female dan juga boleh male. Makanya jadilah warna abu-abu, karena warna abu-abu itu neutral kan, neutral, cewek cowok semuanya, semua gender tuh bisa pakai
Gitu sih Kak. Oke. Sampai kalau misalnya soal Your Skin Listener tuh udah dirancang dari awal juga? Itu Atau- hashtag kita dari awal, Your Oke. Skin Listener. Tapi kenapa aku bikin itu ya? Aku juga agak lupa. Cuma intinya aku tuh pengen jadi brand yang selalu mendengarkan, Oke. always listening gitu loh. Makanya kalau misalnya kita mau launching produk atau mau bikin sebuah campaign yang besar, itu biasa kita FGD dulu sama konsumen in order to listen to them first. Tapi emang pas 2020 itu belum banyak ya brand, nggak spesifik soal skincare aja sih, tapi brand-brand lain mungkin ya lintas industri. Menurut Michelle sendiri emang belum banyak ya yang tap in ke consumer centric approach gitu. Di Indonesia waktu itu belum terlalu banyak. Kalau di luar negeri waktu itu aku udah mulai ngeliat mulai Ke arah sana. ada lah ya, dan Oke. mulai ke arah sana. Dan biasanya Indonesia itu agak terlambat sih memang ya. Karena kita kayak berkaca dari negara yang lebih maju, mereka udah ke arah sini, probably it will happen to us too, gitu sih. Oke, nah mungkin beralih sedikit ya dari branding ke marketingnya. Kalau di salah satu wawancara yang aku tonton pas kamu ngejelasin soal marketingnya Skin Game, pas awal-awal itu kan lumayan terbantu dengan kolaborasi bersama KOL juga kan, pada saat itu ada barter produk dan lain-lain. Nah kalau diceritain nih kayak perjalanan marketingnya Skin Game gitu ya, dari dulu sampai sekarang, kalian udah coba tap in ke berapa strategi, atau mungkin kalau berapa kan harus ngitung ya, ke strategi apa Apa aja deh aja. gitu. Iya. Oke, jadi kalau strategi yang Skin Game jalanin, pastinya key opinion leaders itu masih plays a very big role ya. Ke strategi marketing kita, masih salah satu strategi yang paling influential lah, baik secara impression ataupun revenue itu di key opinion leaders. Tapi mungkin bedanya dulu sama sekarang, harga KOL itu harganya udah naik berkali lipat ya, rate cardnya ya. Kalau dulu mungkin harga-harga fee atau rate cardnya tuh nggak semahal sekarang. Oke. Tapi kalau sekarang lebih mahal, jadi kita harus lebih lebih wise lagi lah dalam mengatur budget marketing, terutama untuk key opinion leaders. Itu yang pertama. Yang kedua, marketing apalagi sih yang kita jalanin? Mungkin I can say promotions ya. Promotions itu masih jadi key roles juga, karena di Indonesia saat ini ya, namanya kita kan jualannya banyak kan di e-commerce, di marketplace Oke. online kan. Kalau misalkan gak diskon itu memang rada tricky gitu ya, especially on campaign dates. Itu tetap kita harus ada gimmick promotions, discount, atau mungkin give with purchase. Hal-hal seperti itu sih yang mungkin constantly kita jalankan terus. Marketing lainnya lagi ada apa? Mungkin events ya. Kita ada community events yang sekarang itu per quarter ya, per quarter ada community events yang dijalankan di setiap region. Jadi community kita kan kebagi ke beberapa daerah ya. Nah di setiap daerah itu per quarterly itu akan ada offline events supaya mereka tuh saling deket lah anggota komunitasnya. Oke. Gitu. Banyak sih Kak, kayaknya itu deh yang aku ingat. Iya, tapi denger-dengar Skin Game kan jarang diskon ya. Iya, Nah, betul. ngakalin promotionnya gimana tuh Oke, akhirnya? sebenarnya mungkin bukan jarang diskon, tapi diskonnya itu kecil lah. Oke. Aku bisa bilang diskonnya itu kecil. Nggak dan jadiin itu senjata utama gitu kali ya. betul. Cuma memang dulu sih bisa dibilang jarang banget diskon Kak. Cuma kalau saat ini aku belum melihat sih brand yang tidak diskon. Iya ya. Kadang tuh memang nggak bisa nggak bisa bisa stand with se-strict iya gitu ya. se-strict sama idealisme kita sendiri kan, karena apapun yang terbaik untuk brandnya ya udah coba kita lakukan dulu, walaupun kan memang itu short term ya. Semoga sih kedepannya dalam jangka panjang kita nggak bergantung lagi sama diskon. Iya sih. Dan mungkin masuk ke soal empathy based approach atau consumer centric approach yang tadi udah dibahas. I thought salah satu kekuatannya Skin Game tuh justru ada di situ sih. As a part of the branding itself ya. Kayak kalian tuh nggak tahu berhasil banget dalam membangun persepsi sebagai bukan hanya yang punya produk oke, tapi tuh bener-bener ngedengerin konsumennya gitu loh. Nah, kalau aku mempersepsikan Skin Game sebagai brand yang kayaknya menggunakan empathy based approach, aku suka banget terminologi ini by the way. Itu benar nggak sih? Atau sebenarnya dia beda apa sama sih sama consumer centric, atau itu cuma istilah doang ya?
boleh ceritain soal dapurnya itu lebih dalam nggak? Jadi sebenarnya kalau branding yang aku buat untuk Skin Game dari awal itu ya sebatas yang tadi your skin listener, mendengarkan konsumen, kemudian jadi genderless skincare, makanya kita pilih warnanya yang neutral. Tapi kalau sampai ke empathy branding, aku aja baru tahu ada istilah empathy branding gitu. Dulu sih pas aku belajar branding nggak ada ya empathy branding gitu kan. Kok sekarang ada. Nah sebenarnya kenapa sih Skin Game itu sering tap in ke isu-isu sosial atau misalkan peduli sama lingkungan sekitar. Itu sesuatu yang mungkin nggak bisa di planning sih Kak. Kayak it's built along the way aja gitu. Dan ternyata kayak founder itu kan jiwanya brand gitu ya. Jadi hal-hal yang memang aku personally tertarik itu tertuang juga ke brandku. Tapi sebelum itu kayak karakter founder atau karakter ya CEO-nya lah itu bakal attract karyawan-karyawan yang karakternya itu mirip gitu ibaratnya. Jadi misalkan aku cukup interest tentang isu-isu sosial gitu ya, atau misalkan aku interest banget sama yang namanya pendidikan gitu kan. Nah aku secara tidak sengaja aku attract orang-orang di kantorku tuh juga yang mirip-mirip sama aku semua. Oh gitu ya, berarti sekarang semuanya mirip-mirip Michelle juga. Gimana ya, kayak quite align lah some of the values atau life principles-nya itu secara tidak langsung ke attract gitu ya. Karena kan maksudnya kita brandnya masih cukup baru lah ya, baru 5 tahun, mungkin kita belum punya culture yang kental banget gitu kan. Culture itu masih di-build along the way sampai akhirnya ternyata culture di perusahaan kita tuh adalah empathy gitu loh. Good listener, terus empathy, dan orang-orang yang kerja sama aku juga orang-orang kayak gitu. Dan kalau sekarang kan empathy branding banyak tuh di Instagramnya Skin Game ya. Itu yang ngejalanin bisa dari aku, bisa juga dari tim Instagram specialistnya, tanpa disuruh lah ibaratnya, tanpa ayo kita harus tap in ke topik ini, harus tap in ke topik ini. Nggak kayak gitu sih, kayak kadang dari tim sosmed sendiri ngerasa ini penting untuk kita bahas isu sosial ini tuh krusial sekali, kita harus tap in ke sini, bukan untuk engagementnya aja tapi untuk ngedukasi masyarakat yang lebih luas gitu. Jadi ya jadi culture gitu loh. Ya it's something that we shape in the beginning, emang along the way aja sih. As an empathetic human being gitu ya. Ya eventually terbentuk juga lah empathetic brandnya sendiri gitu, karena brand itu adalah cerminan dari foundersnya. Tapi kalau kita coba membasiskan diskusi kita sama teori yang itulah ya, istilah yang barusan kita diskusiin. Sebenarnya kalau menurut Michelle atau sejauh yang Michelle ingat sendiri, ada nggak sih konten tertentu atau campaign tertentu atau bahkan activities ya yang kayaknya ini tuh gue nggak tahu istilahnya apa, tapi kayak ini pendekatannya mirip deh sama empati yang pertama kali dilakukan dulu. Mungkin itu kali ya, kayak program CSR ya Skin Game gitu ya. Jadi aku tuh punya brand panutan namanya Paragon ya. Paragon ini terkenal banget CSR-nya itu kenceng gitu lah ibaratnya. CSR-nya itu bagus, terus aktif juga program-program CSR ya. Dan ini tuh sebenarnya CSR kan hampir semua perusahaan besar tuh pasti punya CSR gitu. Jadi dari awal Skin Game berdiri, dari tahun pertama aku tuh udah punya CSR program gitu. Kita waktu itu sering nyebarin bantuan ke berbagai isu sosial lah ya. Contohnya kayak misalkan ada korban banjir, korban kebakaran, atau misalkan ada yang butuh beli alat kesehatan, atau misalkan butuh dibeliin sembako dan lain-lain lah. Jadi some of our profit itu dialihkan ke situ. Nah, dulu nama program itu program Satu Garis. Gitu. Sampai akhirnya aku namanya ngebantu orang, sebenarnya ngebantu itu simbiosis mutualisme. Orang lain terbantu, kita yang ngebantu tuh dapat sparks gitu kan. Dapat kayak dapat rasa berharga lah ya. Emang terkesan egois gitu ya. Cuma sebenarnya itu sesuatu yang nggak bisa dihindarin gitu. Namanya kita ngebantu orang, in return kita juga lo dapat kebahagiaannya, kita juga dapat rasa rasa gue tuh bisa ngebantu orang gitu lah ya. Nah, sparksnya ini tuh paling aku dapetin kalau misalkan bantuan ini tuh sifatnya long term atau sustainable. Contohnya kalau sekarang dari yang tadi Satu Garis kita ubah namanya jadi Skin Game University, dimana itu program beasiswanya Skin Game. Jadi kita ngebayarin biaya pendidikan anak-anak S1, ada juga yang dari TK udah kita biayain sampai nanti dia lulus S1. Dan aku ngerasa ini
ini sparksnya ada banget gitu lah untuk aku, karena setelah aku ngebantu dia di pendidikan, dia bisa cari kerja, bisa jadi tulang punggung untuk keluarganya, atau bahkan dia bisa buka lapangan kerja. Aku ngerasa aku seneng banget ya ngelihat saat bantuan yang aku berikan itu sifatnya bisa sustainable, jangka panjang, dibandingkan hanya dengan bantu dia sembako hari ini mungkin masalahnya selesai, tapi itu nggak solve masalah utamanya, nggak solve root cause-nya gitu kan. Sampai dari situlah akhirnya Skin Game University ini jadi CSR yang berkepanjangan gitu. Baru aja ada 2 nih awardee beasiswa kita yang lulus tuh. Kita udah nemenin dia dari aku lupa semester 2 atau semester 1 gitu lah ya. Pokoknya tahun pertama dia kuliah, kita biayain terus sampai sekarang semester 8 dan udah sidang. Wow. Gitu. Wow. Oke, pengen nanyanya ini sih. Kadang tuh ya kita tuh mikirin, aduh lo berbuat baik ya, tampil sebagai brand yang baik, akankah itu membawa sesuatu yang baik juga in terms of revenue ya? Oke. Sebenarnya kalau mau langsung ke revenue, ya pastinya banyak strategi yang lebih efektif gitu, lebih kan? cepat dan lebih efektif gitu. Kalau misalkan mau ningkatin revenue, mending kita endorse Tasya Farasya atau mending kita endorse KOL yang top mega-mega yang udah pasti bisa ngasilin kita revenue. Ngapain kita harus buang-buang duit ke CSR program gitu, yang sebenarnya hasilnya tuh nggak akan langsung impact ke revenue gitu kan. Tapi aku ngelihat secara long term, aku tuh punya customer loyalty yang cukup kuat gitu. Karena mereka bukan cuma suka sama produknya, tapi mereka juga align sama values-nya kita. Dan aku ngelihat konsumen zaman sekarang itu beli brand bukan karena produknya aja, tapi karena mereka ngerasa, oh dengan gue support brand ini, gue juga bisa support a cause gitu. Mereka tuh sekarang aware banget sih, kayak dari uang yang mereka kasih ke brand tuh pakai buat apa lagi sih gitu. Tapi kan itu jadi sesuatu yang rentan ini ya. Mungkin yang paling bikin aku penasaran banget tuh, bagaimana kemudian si brand ini bisa membuat orang lain mempersepsikan mereka sebagai brand yang tulus. Jadi kadang tuh karena orang juga makin kritis ya kan. Nih sosokan aja kali nyumbang, sosokan aja kali berbicara soal isu ini gitu kan. Padahal emang bener ya kayak gitu. Artinya kan butuh seni tersendiri ya untuk kita build that perception gitu, sehingga ini kita beneran loh guys, kita nggak pura-pura peduli doang. Nah, bisa share soal itu nggak? Aku pernah share sih di salah satu konten aku ya waktu itu, membantu orang itu gampang. Semua orang tuh bisa bantu orang. Yang paling susah itu adalah konsisten ngebantu orang. Gitu. Jadi bayangin deh, aku komit buat bantuin orang yang aku pertama kali kenal gitu lah ibaratnya ya, awardee beasiswa aku. Ada beberapa yang di luar kota aku bahkan nggak pernah ketemu dia gitu kan. Gimana caranya kita tuh bukan bantu dia 1 semester, 2 semester, tiba-tiba kita kabur, lalai, tapi kita bisa komitmen, gue bakal temenin lu sampai lu lulus gitu. Itu sih yang membedakan bantuan yang tulus gitu ya, atau bantuan yang mungkin marketing sesaat gitu. Kalau marketing sesaat, kalau ini nggak rame, nggak viral, ya udah bantuannya stop. Sedangkan kita nggak kayak gitu. Kita udah komitmen loh dari dulu sampai sekarang ya, itu kan bertahun-tahun tuh. Kita komitmen, pokoknya gue temenin lu sampai lu lulus S1, sidang on time, kita bayarin semua. Gitu. Itu mungkin yang ngebedain, yang bisa dilihat beda lah sama konsumen. Konsistensinya. Berbuat baik itu gampang, tapi konsisten berbuat baik itu yang gak gampang sih. Even for us gitu ya, apalagi kan revenue gak selalu bagus, profit juga gak selalu bagus. Ada waktunya kita mungkin lagi drop, lagi gak baik-baik aja, dan di saat kita lagi gak baik-baik aja, pasti ada lah rasa males gitu ya. Kenapa sih gue harus bantu orang, kenapa sih ini uangnya harus keluar buat bayarin beasiswa orang, di saat ini mungkin bisa untuk endorsement, bisa untuk nambah tim, atau bisa untuk activity lainnya gitu kan. Tapi gimana caranya kita bisa ngalahin pikiran-pikiran itu dan stay konsisten dengan apa yang udah kita janjiin. Apalagi sekarang kan ada satu anak TK yang udah kita biayain loh dari pertama kali dia masuk sekolah TK. Sekarang dia udah SD kelas 2 kali ya. Itu bakal sampai kapan tuh? Kalau dia mau kuliah ya bagus gitu ya, kita lanjutin sama kuliah. Cuma kan itu komitmen yang nggak mudah gitu kan. Apalagi kadang kayak kita kalau bantu keluarga, bantu orang yang kita kenal mungkin masih lebih mudah. Tapi bantu orang yang kita aja nggak gitu kenal sama dia, tapi kita udah janjiin dia kita mau bantu gitu kan sampai dia lulus. Itu sih komitmen yang harus terus dijaga.
gitu. Michelle pengen nanya sedikit dong soal masa kecil atau remaja kamu. Kamu tuh dibesarkan dalam lingkungan seperti apa sih? Kok bisa mikirnya tuh sangat-sangat social banget gitu? Oh oke. Sebenarnya kalau masa kecilku sama lah kayak masa kecil kebanyakan orang kayaknya gitu-gitu aja ya. Kebetulan aku lahir di keluarga yang quite privilege lah ya. Orang tuaku provide me with enough stuff lah ya, nggak pernah kelaparan, sekolah juga di sekolah yang cukup cukup bagus. Sebenarnya kalau kenapa sih kok bisa mikirin ke orang lain, impact itu sebenarnya semakin kita dewasa, aku ngerasa kayak muncul sendiri sih Kak, kayak bukan sesuatu yang ditanamkan dari orang tua gitu ya. Karena aku sama adik-adikku juga begitu. Pas gede karakternya jadi beda-beda gitu, kan. Okay. Ya karakternya beda-beda. Jadi kalau dari masa kecil sih kayaknya nggak ada ya. Jadi kayaknya emang ke-build itu pas semakin dewasa aja sih gitu. Mungkin karena dekat sama Tuhan juga. Beneran loh, tapi bener kadang tuh kayak karena dekat sama Tuhan tuh ada aja gitu kadang kayak suara hati atau bisikan-bisikan yang kayak ini arahnya harus ke sini gitu. Diarahin aja sebenarnya sama Tuhan juga. Gitu. Oke. Dan mungkin itu juga terlatih kali ya. Maksudnya ada momen-momen kecil entah kita sadar atau enggak yang mana empati kita tuh terbangun gitu ngelihat ke sekitar kita. Oh, kok gini ya? Kok kalau gue bisa berbuat lebih untuk itu dengan kondisi gue yang mungkin sedikit lebih baik gitu ya, dan gue bisa berkesempatan untuk berbuat lebih, dan itu dipupuk terus akhirnya jadi masuk sendiri gitu di bagaimana cara kita jalanin hidup kita. Soalnya kalau orang tua tuh nggak pernah sih kayak kamu harus donasi, kamu harus ini, enggak apa-apa. Aku tuh bebas aja gitu anaknya mau ngapain kan ya. Tapi kalau ya aku inget deh pertama kali aku mulai muncul empati itu dari mana? Aku baru ingat ceritaku pas kecil. Cuma ini jadi dulu itu tahun 2000 awal lah ya. Aku masih SD waktu itu. Aku tuh suka banget kalau banjir karena nggak sekolah. Jadi kalau udah hujan deras, aku tuh kayak berdoa sama Tuhan, please banjir supaya besok gue nggak sekolah. Sumpah. Iya itu tipikal anak-anak lah ya. Iya. Apalagi anak-anak privilege gitu kan, yang kayak sekolah gak sekolah juga ya udahlah bebas gitu kan, dan take it for granted gitu ibaratnya. Jadi aku berdoa supaya banjir besok, soalnya hujannya udah deras tuh pas malam-malam. Aku berdoa banjir, beneran besokannya itu banjir yang parah banget. Banjir Jakarta tahun 2000 berapa ya, aku lupa deh. Aku masih SD. Ya intinya sampai-sampai masuk ke rumahku tuh, masuk ke rumah, dan aku kan tinggalnya di Kelapa Gading ya. Kelapa Gading udah hanyut lah itu semuanya full banjir. Terus akhirnya aku sama keluargaku naik truk gitu deh buat mengungsi gitu kan. Terus mamaku bilang kayak makanya masih jangan berdoa banjir. Lihat nih orang-orang pada susah. Kalau lu masih bisa kabur ke hotel, sedangkan orang lain tuh pada susah. Terus aku jadi kayak selama di truk itu aku ngeliatin banjir kayak gila nih, banjir tuh gara-gara doa gue dikabulin. Aku bener-bener langsung kayak guilt trip myself. Aku pikir ini banjir bener-bener karena Tuhan dengerin doaku. Gitu. Terus aku baru sadar kayak oh ya kalau banjir gue enaknya nggak sekolah, tapi orang lain rumahnya hanyut, banyak orang yang nggak bisa cari makan dan lain-lain. Itu pertama kali lah aku mulai muncul empati kayak buat gue itu nggak kenapa-napa, tapi buat orang lain tuh impactnya bisa beda gitu. Jadi sekarang aku nggak pernah berdoa banjir lagi. Sejak itu aku nggak pernah doa banjir. Bener-bener aku inget banget sih, main karakter energi banget di truk sambil kayak ngeliatin oh my god ini gara-gara gue. Tuhan denger doa gue dikabulin, hari ini banjir parah gitu. Antara seneng dikabulin tapi kok ini sekitar gue jadi susah ya. Iya, terus ya mamaku juga bilang ya makanya jangan doa minta banjir mulu gitu. Jangan. Gitu sih. Nah, itu kan soal personal ya, personal story. Yang aku penasaran juga adalah kadang tuh kalau yang aku baca-baca empathy itu jadi ada satu artikel yang pernah aku baca, adalah pakar branding. Di situ dia bilang ya lo nggak bisa menjadi brand yang empathetic ketika lo internally di dalam internal organisasinya lo nggak infuse itu juga gitu. Dari sisi lo memperlakukan karyawan, terus dari sisi gimana lo mendengarkan masukan dari mereka dan lain sebagainya. Nah yang pengen aku tanyain adalah ini kan yang kita kenal nih luar-luarnya nih yang ditampilin Skin Game ya lewat konten dan lain-lainnya. Kalau di dalamnya Skin Game tuh kamu ngebangun culture-nya kayak gimana sih? Dinamika timnya mungkin atau mendengar masukan-masukan yang lebih spesifik lagi mungkin soal marketing and branding ya kalau ada. Tapi gimana tuh culture yang kamu bangun? Oke, setuju banget sih. Kadang brand yang kesannya baik di luar gitu ya, yang brandingan itu baik, foundernya kelihatannya kayak wih perfect gitu ya, baik banget, hatinya lembut gitu lah ya. Kadang kalau misal itu tuh double edged sword gitu sih Kak, karena kayak
eventually di kantor banyak keputusan yang mungkin nggak bisa nyenengin semua karyawan. Dan itu jadi sebuah tuntutan tersendiri loh, kayak katanya lu peduli sama karyawan, katanya lu peduli sama orang lain gitu kan. Jadi kayak kita tuh punya apa ya, setiap decision yang kita bikin itu considerationnya adalah ini karyawan bakal suka nggak ya, ini align guys sama branding kita. Jangan-jangan karyawan nggak suka nanti dia spill di media sosial gitu lah ibaratnya. Itu hal-hal yang aku hadapin pas awal-awal tuh, terutama awal kan kita nggak punya HR kan. Kita nggak punya HR, jadi aku yang masih ngurusin karyawan semua lah. Cacatnya masih banyak tuh Kak, pastinya. Karena jadi kayak gimana ya, kayak tarik-tarikan gitu sih Kak. Kayak kita mau save the company, at the same time kita mau jadi people pleaser ke karyawan kita gitu kan. Tapi akhirnya aku agak stres sih waktu itu ya ngurusin karyawan, karena brandingnya Skin Game ini jadi tuntutan tersendiri gitu loh. Tapi ternyata itu persepsi yang salah. Persepsi yang salah di mana sebenarnya selama kita masih sesuai UU gitu ya, kita nggak melawan UU, tapi kita mau lebih strict. Contohnya ada apa namanya, misalnya kayak surat peringatan 1, surat peringatan 2, 3 gitu kan. Itu semua kan di-quantify gitu kan. Kalau dulu karena nggak ada sistem HR yang rapi, semua itu kualitatif, based on perasaan gitu kan. Dia kerjanya nggak bagus, atau misalkan dia kerjanya bagus tapi sering telat, atau bahkan sering nggak masuk tiba-tiba. Jadi kayak menilainya itu lebih dari tapi kan dia baik, tapi kan dia ini, tapi nanti gue takut kalau misalkan gue pecat dia nggak terima lagi. Hal-hal yang kayak gitulah, karena pakai perasaan. Ya kan, manusia kan itu human being dengan penuh perasaan. Tapi akhirnya along the way kita rapihin sistem HR-nya, udah terstruktur, ada peraturan perusahaan, semua itu bukan lagi based on perasaan, based on quantity, based on undang-undang, based on peraturan yang emang udah kita sepakati bersama. Jadi bukan lagi yang kayak kalau perusahaan pecat lu itu bukan karena perusahaan jahat, tapi karena ini sudah diatur oleh undang-undang dan kita udah sepakat nih dari awal lu masuk kan lu udah tahu kita punya peraturan seperti ini, undang-undang gini, berlaku seperti ini. Kalau lu sampai SP3 ya lu berhak dipecat. Ibaratnya gitu sih Kak. Jadi memperlakukan karyawan dengan humanis itu bare minimum lah. Gak boleh ngomong kasar ke karyawan, gak boleh bentak-bentak, harus kontrol emosi lah kalau misalkan menegur karyawan sekalipun. Itu udah bare minimum lah menurut aku. Harusnya bukan cuma perusahaan yang empathy branding gitu ya, yang ngejalan empathy branding, tapi kayak semua perusahaan emang harus melakukan itu sih. I see. Gitu. Tapi ya along the way ya benar tadi kata kakak ya, di perusahaan ya tetap harus diimplementasikan juga, jangan sampai kita muka dua kan ibaratnya. Di depan kelihatan baik, di dalam banyak cacatnya gitu. Anyway, aku penasaran deh soal konten. Jadi itu salah satu hal yang lumayan bukan menggelitik juga sih, tapi lebih nyentuh kali ya. Pas aku ngelihat konten Skin Game yang baru-baru ini tuh, yang kemarin, yang intinya adalah ini bukan saatnya kalian jajan skincare, gitu loh. Yang mana aku menduga bahwa kalian bisa kepikiran bikin konten itu karena memang value-nya udah konsisten nih dijalanin, mikirin konsumennya, mikirin social issue juga seperti apa. Cuma kan itu ini ya sesuatu yang agak-agak risky juga gak sih di perspektifnya Michelle, karena kan lumayan to the point gitu, kayak ini bukan saat yang tepat untuk jajan skincare. Apa sih meaning di balik konten itu sebetulnya yang boleh diceritain? Oke, mungkin buat teman-teman yang nonton mungkin belum tahu, jadi I give more context ya. Jadi waktu itu pas lagi ramai demo ya, kita itu udah sebelum konten yang itu kita ada konten yang lainnya lagi, itu edukasi lah. Inti dari demo ini tuh apa sih sebenarnya gitu, karena I was born in a privileged family. Banyak orang sekeliling aku tuh cukup privilege dan mereka cukup mungkin bukan nggak peduli tapi nggak aware gitu loh, karena aku bisa paham sih, maksudnya hidup mereka tuh baik-baik aja lah, mau demo nggak demo kayak apaan sih gitu kan. Jadi itu comes out dari aku dulu gitu. Aku ngerasa ini kayak banyak orang masih belum paham deh what's going on dengan demo ini, apalagi banyak orang yang ngeluh macet lah, ngeluh nggak bisa kemana-mana, ngeluh ini ngeluh itu. Jadi awal mulanya adalah kontennya itu lebih ke mengedukasi kenapa demo ini terjadi dan kenapa we need to support gitu. Justru kita berterima kasih ke para demonstran gitu kan. Itu awalnya dari konten edukasi. Terus berlanjut lagi setelah konten edukasi kita mulai ke arah yang tadi tuh yang kakaknya bilang kayak bukan saat yang tepat untuk jajan skincare. Nah kenapa
kepikiran konten itu sebenarnya lebih dari apa ya, kayak I feel like it's the right thing to do aja sih Kak. Kayak it feels the right thing to do, dan aku kan di situ, aku dan tim juga nge-highlight kan gimana caranya lu bisa apa ya, manage uangnya dengan lebih baik lagi di situasi yang serba tidak pasti gitu kan. Makanya kita ngerasa itu right thing to do aja sih. Dan kalaupun ditanya ini backlash gak sih ke diri sendiri, kita gak mikir sejauh itu sih jujur. Kita gak mikir impactnya sejauh itu, kita lebih ngerasa it's the right thing to do, so we do it. Oke, kalian punya aturan-aturan gitu nggak sih dalam bikin konten? Maksudnya kan value-nya udah jelas Oh nih. ya. Tapi kan ketika kita bermain di ranah itu pun, maksudnya ya istilahnya bukan bermain ya, maksudnya kita mengacu ke value itu pun, kan somehow bisa aja ada kesandung-sandungnya gitu ya. Oh ya. Mungkin kita niatnya nggak gitu, tapi dipersepsikannya seperti itu. Nah, kalian ada skema kontrol-kontrolnya gitu kah? Atau aturan-aturan dalam bikin konten, dalam bikin campaign, activation? Oke, mungkin yang berhubungan sama campaign isu sosial ya. Kalau aku tuh ngerasainnya Skin Game, aku dan tim itu stance-nya selalu jelas Kak. Kita warnanya abu-abu, tapi stance kita nggak pernah abu-abu. Oke, mantap. It's always a yes or no, it's always A or B gitu loh. Kita nggak pernah abu-abu sih Kak. So we're always strong with our stance. Kayak misalkan ada isu apapun, kita jelas berdiri itu di mana. Jadi kita bukan cuman ikut-ikutan kayak turut prihatin terhadap situasi di bla 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 gitu lah ya. Kita nggak pernah kayak gitu sih. Kita selalu kayak kita pro kesini atau nggak kita pro kesini gitu udah. Jadi kalaupun ada yang nggak cocok sama stance kita, I think everyone has the right sih untuk punya stance tertentu kan. Kayak mereka mau setuju atau nggak sama stance kita, itu hak mereka masing-masing lagi sih. Yang penting aku sama tim nggak pernah abu-abu gitu. Dan itu penting banget sih. Menurutku iya. Jadi kayak kalau ada isu itu kita bukan cuma tap in ikut-ikutan yang lagi ramai gitu lah ibaratnya. Itu pun nggak salah kok menurutku kalau mau ikut-ikutan sebuah isu yang lagi ramai, which a lot of brands are doing juga. Sebenarnya sah-sah aja, toh itu juga positif impactnya, jadi awarenessnya semakin luas terhadap isu tertentu. Tapi kalau aku sama tim, kalau kita nggak punya stance yang jelas, udah nggak usah ikut ngomong ibaratnya gitu. Jadi every content that we do yang berhubungan sama isu sosial, stance-nya tuh clear banget sih. Black stance brandnya or jelas white. ya. Iya. Tapi pernah nggak sih ada galau-galau? Kita mau tapin kesini nggak ya? Kita bikin konten soal ini nggak ya? Kayak pengen ngomong sesuatu soal ini tapi kok nggak yakin gitu, pernah nggak? Jarang sih. Jarang, kayak nggak gitu mikir apa ya, nggak mungkin karena menurutku ya it's the beauty of having an indie brand ya. Beda cerita mungkin perusahaan kita udah segede multinational companies lah ya. Untuk punya stance tertentu itu susah gitu kan ya. Itu harus mikirin kayak nanti itu ngaruh ke penjualan di region ini, di negara ini. Itu mungkin kalau udah multinational. Cuma that's the beauty of having an indie brand. Stance kita itu impactnya belum sebesar itu gitu ibaratnya. Tapi jadi kan akan ke situ. Apa? Akan ke situ. Iya, cuma maksudnya kayak selama kita masih indie brand dan itu privilege-nya masih bisa kita punya, aku nggak mikir kejauhan kalau misalkan stance yang aku punya itu memang benar gitu. I see. Susah nggak sih untuk brand-brand lain menurut Michelle buat jadi brand yang berempati? Menurutku tergantung foundernya lagi kali ya. Kayak susah atau enggaknya mungkin susah kalau memang you don't have the heart in this gitu loh. Kalau hatinya emang gak di situ. Kalau emang empathy branding ini dipaksakan. Namanya empathy kan humanis gitu ya, kayak benar-benar itu adalah perasaan manusia. Jadi kalau emang itu sesuatu yang forced, itu bakal susah to have an empathy branding. Tapi kalau memang dari hati, menurutku nggak susah sih. Itu kan benar-benar cuma ngomongin apa yang ada di dalam pikiran dan hati kita aja gitu. Cuman back again, mungkin launching 10 produk per tahun itu gampang buat brand lain, tapi susah buat aku. Jadi ya setiap brand punya kesulitannya masing-masing lah ya. Apa yang gampang dilakuin brand lain mungkin susah untuk aku lakuin gitu. Hai, namaku Safiera Wardani, biasa dipanggil Safiera atau Vera, dan aku adalah personal assistant dari Kak Michelle Ham. Nah, aku itu udah jadi personal assistantnya Kak Michelle dari bulan Mei 2025, jadi udah selama 5 bulan.
Jadi sebelum aku kerja sama Kamisha Laham, aku ini memang passionate banget di beauty industry. Aku passionate banget di beauty industry dan sebelumnya aku juga selalu kerjanya tuh di beauty industry. Gak tau kenapa kalau misalkan aku nggak kerja di beauty industry, aku tuh kayak nggak sesemangat kalau aku kerja di beauty industry gitu. Nah, dan sebelumnya juga aku tuh udah ngeliat brand Skin Game itu sebagai brand yang salah satu brand yang impactful. Jadi nggak cuman jualan skincare aja, tapi juga punya value. Dan menurutku sebagai orang yang belum bekerja di Skin Game pada waktu itu, Skin Game ini udah punya branding yang cukup kuat atau kuat sekali gitu ya. Kayak orang tuh kalau misalkan dengar kata Skin Game tuh ingetnya university, pendidikan, sekolah gitu. Dan Kamisha Laham itu juga salah satu orang di beauty industry, tokoh di beauty industry yang impactful gitu. Terus setelah aku bekerja dengan Kamisha Laham, tentunya ada perspektif baru gitu kan. Salah satunya itu aku melihat Kamisha Laham itu adalah sosok sebelum-sebelumnya tuh kalau atasanku tuh cuma bisa jadi bos. Nah, Kamisha ini nggak cuma jadi bos tapi leader. Jadi kan ada tuh atasan yang dia tuh cuma misalkan ya gue bos nih. Nah, tapi kalau Kamisha tuh aku melihatnya dia leadership-nya sangat kuat banget. Dan mungkin bukan leader yang baik tapi leader yang mau bertumbuh gitu. Jadi aku sukanya bekerja sama Kamisha tuh karena Kamisha itu adalah leader yang mau bertumbuh. Oke, mungkin yang paling aku pelajarin yaitu adalah tadi juga udah dibahas ya, empati. Jadi kayak Kamisha itu membawa Skin Game itu dengan sisi humanisnya gitu. Jadi kayak yang aku udah bilang juga, gak cuman sekedar jualan skincare atau apa, tapi juga memiliki value yang humanis, terus community feel-nya tuh ada banget gitu. Oke, mungkin dari tadi aku berusaha menggalinya dari sisi empati gitu ya. Pengen tahu justru yang konkretnya deh, melepaskan dari embel-embel empati. Pengen tahu bagaimana sih cara kalian, cara Skin Game ketika mendengarkan konsumen, let's say untuk bikin produk. Atau nanti boleh ceritain juga soal Skin Game Warrior kali ya. Boleh. So far tuh perjalanannya gimana? Tapi dari produk dulu deh. Aku penasaran kalian tuh ngadain FGD juga, dengar-dengar. Terus biasanya dinamikanya seperti apa? Kalian mengumpulkan feedback itu seperti apa? Dan kalau nggak salah SKU-nya juga kan nggak banyak ya? Apakah itu juga hasil dari mendengarkan konsumen atau seperti apa? Oke. Jadi setiap kita ada massive launch, kayak misalkan mau launch series tertentu gitu ya, itu pasti kita lakuin FGD dulu atau focus group discussions. Itu ngumpulin konsumen dan non konsumen, orang yang udah pernah pakai produk Skin Game sama orang yang bahkan baru tahu tentang Skin Game gitu. Aku pernah sih waktu itu ada ide buat launch sebuah series gitu ya, tapi pas FGD hasilnya jelek gitu. Jadi yaudah kita cancel the launch. Jadi waktu itu baru halfway sih, baru formulating, belum sampai ke tahap produksi. Ya udah sebelum kita salah langkah kejauhan, kita cut the launching gitu. Itu untuk yang product launch. Kemudian kadang tuh namanya brand ya, kadang kita bisa kehilangan identitas. Kita ngerasa kok kayak kita stuck ya di sini aja, kita harus ngapain lagi ya. Itu juga kadang kita lakuin focus group discussions ataupun in-depth interview lah. Kadang sama beberapa konsumen loyal atau sama beauty enthusiast buat kita tahu sebenarnya lacking kita tuh di mana sih. Karena dari sisi dalam itu tuh kadang kayak kita nggak bisa helikopter view gitu loh. Kayak kita udah terlalu di dalam box ya gitu loh. Kita harus lihat dari luar dan orang lain kadang nggak bisa ngelihat. Lu tuh lagi kurangnya di sini, harus improve di sini. Itu biasa focus group discussion atau in-depth interview gitu. Sebenarnya
marketing itu kan sebenarnya a lot of research loh. Sebenarnya marketing itu bukan cuma apa sih jualan ya. Marketing is doing a lot of research. Itu juga yang aku pelajarin selama masa perkuliahan S1 dan S2. Sebenarnya marketing itu gimana caranya kita bisa ngeriset dan bisa ketemuin informasi bermakna lah dari konsumen, kemudian diimplementasikan ke brand atau perusahaan. Jadi ya we do a lot of research ke consumer. Terus kalau yang Skin Warrior itu community yang kita bentuk untuk loyal fans ya Skin Game gitu. Terus apa aja sih yang dilakukan Skin Warrior itu biasa ada community gathering, ada recruitment proses. Kita juga nggak mau gede-gedean anggota komunitas ya. Cuma kita tuh nambahin anggotanya tuh perlahan banget lah. Per batch gitu paling sekarang kita terima cuma 50 dari kadang ada batch-batchnya gitu ya. Ada batch-batch ya. Yang daftar tuh sekarang masih bisa 500 sampai 1000 orang yang daftar, tapi nanti kita terima cuma 50 atau bahkan 100 lah mentok banget gitu. Jadi supaya quality-nya tetap terjaga. Soalnya beauty community tuh udah jadi bare minimum lah ya. Semua beauty brand tuh punya sih sekarang beauty community. Tapi apa sih yang ngebedain community Skin Game dari brand lain adalah we focus on the quality instead of the quantity. Sekarang udah ada berapa batch berarti? Aduh, aku udah lupa lagi, belasan lah ya. Intinya sekarang udah 600 members. All batch, betul. 600 members. Itu berarti benar-benar sengaja pas awal tuh di build batch satu gitu ya? Iya. Itu kurasinya kayak gimana sih? Tadi kan kurasinya ada kurasinya ini sih, ngisi quiz. Ngisi quiz kayak how well do you know Skin Game gitulah Kak. Jadi yang nilainya paling tinggi itu bisa masuk. Cuma setiap batch itu ada tantangannya beda-beda sih. Ada yang kuis, ada yang harus ngepost konten dan sharing sesuatu. Beragam sih ininya. Benefit yang ditawarkan ke mereka berarti apa aja kalau boleh tahu? Mereka bisa dapat produk yang kita mau launching duluan for free, kita kirimin. Terus mereka bisa dapat benefit events gitu ya, free events. So, biasa kita sponsorin, kita yang sewain venue dan lain-lain lah. Mereka tinggal datang sebagai tamu atau kadang mereka juga bisa jadi panitia gitu. Benefitnya apa lagi ya? Benefitnya kenal satu sama lain. Itu pasti. Salah satu benefit yang paling besar sih. Karena aku ngeliat banyak yang jadi bersahabat sama anggota komunitas di komunitas itu gitu loh. Terus benefit lainnya bisa masukin CV. Udah ada pernah. Ada banyak yang masukin CV. Enggak, udah ada yang masuk ke join the company dari pernah. Ataupun kadang mungkin nggak langsung full time ya. Kadang ada anak kuliahan gitu di community kita akhirnya intern. Gitu. Pernah. Cuma ya tetap ya seleksi tidak boleh nepotisme. Jadi tetap harus proses pendaftaran juga sih. Iya. Soal tagline, your skin listener berarti ya. Terus ada juga ngobrol rutin bareng CEO. Selain ngobrol rutin bareng CEO, gimana sih caranya Skin Game? Apa aja sih yang dilakukan untuk bisa benar-benar menjadi your skin listener? Iya benar banget. Kita ada program ngobrol bareng CEO. Itu tuh aku setiap minggunya ngumpulin 8-10 customer lah buat kita Google Meet. Minggu, bulan? Iya. Minggu. Waktu itu sempat kita minggu. Cuma sekarang karena lagi agak sibuk ya, jadi lagi nggak tiap minggu sih. Waktu itu setiap hari Sabtu gitulah aku minta si tim CRM aku buat ngumpulin database konsumen, terus ngajak ngobrol deh. Ngobrolnya itu bukan aku yang nanya mereka, tapi mereka yang nanya aku. Kayak mau nanya apa aja bebas, mau nanya konsul tentang produk kah, mau nanya tentang Skin Game kapan ngeluarin produk ini atau mau request produk tertentu. Itu per orang ada waktu 15-20 menit ngobrol bareng aku di Google Meet gitu. Itu one way of listening juga. Terus ada cara lain selain FGD selain atau FGD ngobrol bareng CEO, in-depth interview, listener lain-lain sebenarnya adalah mantau media sosial sih. Itu kayaknya paling penting deh. Soalnya sometimes people don't have the time juga kan buat datang ke FGD lah, in-depth interview, mau Google Meet bareng aku. Tapi kalau main di media sosial, ngetik komen atau nulis review itu kan something that everyone can do. Jadi harus mantau di situ terus sih. Kita kurangnya di mana. Review bintang 1 kita liatin terus, review bintang 2, bintang 3 itu masih kita bacain. Challenge terbesar Skin Game belakangan ini apa?
banyak Kak. Tapi kalau yang terbesar apa ya? Mungkin ya kompetisi lah ya, tipikal. Mungkin nggak cuma aku, banyak brand juga pasti ya sekarang semakin kompetitif, harus putar otak lagi gimana caranya bisa launch produk-produk yang menarik dan juga marketing strategis yang baik. Tapi kan sekarang SKU-nya maksudnya kalian mau bermainnya di basic skincare kan? Apakah itu bakal bisa dipertahankan? Meanwhile kita juga harus mikirin produk lines baru. Benar-benar. Sebenarnya basic skincare itu turunannya banyak kok gitu. Okay. Bisa beragam. Lebih gimana caranya kita bisa communicate dan bisa storytell produk itu aja sih. Kenapa produk ini launching itu harus ada ceritanya. Gitu. Tapi sejauh ini aku sih masih pede dan konsisten sih. Juara basic skincare itu bisa jadi tagline kita buat jangka panjang gitu. Cuman ya namanya brand masih 5 tahun itu kan masih cukup baru gitu ya. Pivoting is one way yang nggak boleh ditolak gitu ya. Sekalipun ide kita pede nih, ide kita bagus, tapi orang-orang ngeliat ide kita jelek ya jangan takut buat pivot gitu loh. For now sih aku masih pede. Konsumen juga masih bisa menerima baik juara basic skincare itu. Jadi ya selama masih diterima baik oleh konsumen ya kita konsisten. Oke. Pengen nanya mungkin di luar skin game sedikit ya tentang dinamika branding atau marketing hari-hari ini gitu. Apa sih yang menjadi concern tersendiri atau yang menurut Michelle tuh kayaknya kok banyak ya brand tuh masih main di area ini padahal kan kita kayaknya udah gak relevan deh. Gitu. Atau misalnya kayak pengamatan kamu lah tentang dinamika branding and marketing yang dilakukan oleh brand-brand lain. Adakah sesuatu yang pengen dikritisi mungkin atau pengen dikomentari mungkin atau pengen dinilai aja bahwa kayaknya itu nggak bakal long term deh atau kayaknya nggak ini deh. Mengkritisi ya strategi dari brand lain. Aku tuh jarang sih mengkritisi strategi dari brand lain ya. Soalnya menurut aku ya, apa yang aku lakuin juga nggak semuanya bener sih. Oke. Tapi kan mungkin kayak gini loh. Misalnya kadang aku tuh suka ngobrol, mungkin bukan kritik yang gimana-gimana banget sih ya, tapi mungkin sesuatu yang disayangkan barangkali ya. Jadi kayak ya ngelihat banyak banget brand yang mereka tuh fokus banget bikin konten yang viral atau spend money gede-gedean bikin campaign diskon apa segala macam, bikin billboard di mana-mana, tapi kemudian not long after it mereka nggak kedengeran lagi. Oke. Mungkin kalau tadi yang kayak massive marketing gitu ya, yang kok short term doang, apalagi kalau costnya besar kayaknya nggak bisa tuh secara long term dilakukan terus menerus. Sebenarnya kalau menurut aku pribadi, every strategy itu ada pro and cons-nya, ada risk-nya lah ya. Kalau itu mungkin risk-nya memang risk-nya adalah kayak keluarin budgetnya besar, tapi awareness-nya instantly bakal mereka dapat gitu ya. Mungkin mereka contoh gitu, mereka bisa dapat 1 juta awareness. Tapi untuk brand kayak aku yang kita nggak ngapa-ngapain gitu ya, maksudnya nggak berani spend duit banyak, kita cuma dapat 100.000 awareness. Itu kan risk juga loh buat aku yang tidak melakukan action tersebut gitu. Jadi lebih calculated risk-nya aja sih, kayak kita keluarin uang segini, kita kita maksudnya untuk dapetin hasil segini kita willing keluarin duit berapa. Ada juga brand kayak aku yang nggak gitu berani keluar duit, ya udah berarti kita awareness-nya stuck di sini-sini aja, kalah sama brand lain yang mungkin awareness-nya dalam 1 bulan langsung berapa juta gitu. Jadi ada calculated risk lah, dan itu nggak ada salah benar menurut aku. Ya nggak apa-apa kalau memang mereka udah tahu tujuan billboard adalah untuk short term or instant awareness, mereka udah aware sama risknya dan outcome apa yang mereka bisa dapetin, go for it. Oke, aku bisa jawab deh, aku baru kepikir. Jawabannya adalah mungkin yang brand gak boleh lakukan itu bukan ke strategi ya, tapi lebih ke ekspektasinya. Banyak orang itu ngelakuin sebuah strategi marketing tapi ekspektasinya itu salah. Contoh ya, kita balik lagi ya ke yang tadi, misalnya pasang billboard, pasang TVC, they expect conversion. Padahal yang namanya kayak billboard TVC itu tuh upper funnel. Upper funnel ya sebenarnya lo emang baru mulai di awareness doang, nggak bisa sampai ke tahap conversion. Nah, yang salah banget dilakuin orang-orang, aku juga pernah melakukan kesalahan yang sama, adalah setting the wrong expectations. Strategi tuh nggak ada yang salah, Kak. Yang salah adalah ekspektasi kita. Kita mau ningkatin revenue tapi kita malah bikin program CSR, nggak nyambung gitu kan. Kita mau conversion tapi kita malah mainnya di activity upper funnel.
ya itu salah. Jadi ekspektasinya yang salah, bukan strategi yang salah. Oke, Gitu. tergantung objektifnya, ekspektasi kita apa, iya. di-match lah, jangan Karena sampai. banyak orang tuh gini loh Kak, kayak awareness itu tuh nggak bisa langsung ke conversion kan, dan mereka langsung menilai, oh ini berarti nggak works, berarti strategi gue jelek gitu. Sebenarnya bukan strategi ya jelek, sebenarnya mungkin lo harus jalanin awarenessnya udah benar, tinggal gimana kita bisa bikin ngerucut sampai orang tuh convert gitu kan. Nah jadi cuma setengah jalan, harusnya jalanin terus aja sambil dicari gimana caranya bisa ke step-step selanjutnya gitu loh. Jadi kalau ekspektasi ya udah salah, ujung-ujung ke depannya tuh jadi salah semua Oke. gitu. Aku mau nanya masuk ke soal being a marketer. Jadi mungkin ngasih konteks sedikit juga, marketing ini kan spiritnya adalah mengencourage ya teman-teman yang memang bekerja di bagian marketing atau kita nyebutnya marketers, untuk dia tuh nggak terpaku sama satu strategi aja, tapi memang bisa agile, bisa align, bisa paham lah brandnya ini tuh lagi di posisi apa, yang cocok apa dan segala macam. Dan kita menyebutnya tuh being an agile marketer. Aku pengen minta Michelle mungkin buat komen aja kali ya sedikit, kayak dari semua perjalanan atau pengalaman kamu ngebangun Skin Game, kalau kamu bisa kayak ngasih I don't know, nasihat atau apa gitu ya, jangan ke teman-teman yang lagi nonton, especially mereka yang adalah marketer, gimana sih cara mereka bisa jadi a better marketer dan bisa jadi marketer yang lebih agile juga. Karena kan again ya, tadi kamu sendiri bilang ya nggak ada strategi yang benar salah, tapi gimana kemudian kita bisa jadi marketer yang bisa decide which step should we take gitu. Ada yang bisa disampaikan soal itu nggak? Kalau aku sih mungkin POV-nya, aku kan marketer yang kebetulan entrepreneur gitu ya. Jadi menurut aku quantify everything sih. Jadi bukan idealisme, tapi kalau emang secara data itu jelek, ya you don't have any reasons kenapa lu nggak agile gitu. Maksudnya kenapa lu harus stay with one strategy gitu kan. Jadi strategi jelek atau buruk itu semua ada datanya gitu loh. Jadi to be a better marketer is to be a good marketer is to be a marketer that reads data. And everything should be based on data. Bukan ini campaign-nya keren, ini campaign-nya bagus, sinematiknya tuh kayak bagus, berarti iklannya bagus. Enggak loh, belum tentu apa yang menurut lu bagus itu bagus secara data, secara angka gitu. Jadi ya semua marketer yang bagus adalah marketer yang baca data. Oke, mungkin masuk ke pertanyaan terakhir kali ya. Kalau dari yang tadi aku udah pelajari ini banyak banget, bahwa sebenarnya empati itu nggak bisa diajarin ya guys. Kita juga nggak bisa yang kayak ngasih, untuk jadi brand yang berempati itu harus 1, 2, 3. Tapi mungkin lebih kayak peka sama sekitar, dilatih aja gitu ya. Dan kemudian decide the value yang mau dibawa sama brandnya apa dan konsisten. Itu yang dari tadi gue pelajarin dari Michelle. Nah mungkin pertanyaan terakhirnya lebih kayak closing statement terkait bagaimana sih kita tuh bisa jadi brand yang lebih baik juga, lebih sustainable juga. Mindset seperti apa sih yang harus dimiliki? Mungkin gak hanya oleh marketer, kalau ada entrepreneur juga yang nonton, ya mereka juga tahu nih, mungkin ini ya yang harus gue pegang supaya gue bisa lebih baik lagi dalam nge-build brand gue ke depannya supaya dia bisa jadi sustainable. Lebih ke closing statement, anything that you have in mind. Oke, bentar ya. Berhubungan sama brand building ya berarti ya. How to build a brand yang sustainable. Aku tuh pernah ke seminar lah ya pas aku masih SMP. Menurutku seminarnya ini bagus banget. Dia tuh seorang penulis buku. Dia bilang kalau nulis buku udah tahu cerita akhirnya dulu, bukan cerita awal ya. Jadi sama sih kayak bikin brand. Kamu harus bikin brand itu kan kayak storytelling ya, bangun cerita. Jadi tentuin dulu cerita akhir yang finishnya itu mau kayak gimana, chapter terakhirnya itu bakal kayak gimana, baru you build along the way gimana caranya lu bisa mencapai si chapter tersebut, final chapter tersebut gitu sih. Dan you have to figure out along the way ya. Figure out along the way, iya benar-benar kayak it's not as like textbook kita di sekolah yang udah jelas ya cara untuk mendapatkan nilai 100 tuh gimana gitu kan. Namanya brand building, namanya nge-build sebuah strategi,
tahu dulu lah pokoknya, pakem dulu ini result yang mau gue dapetin, final chapternya kayak gini. Ya udah kita build along the way gimana caranya bisa reach final chapter tersebut, dan timeline-nya harus jelas. Oh gue mau dalam 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, itu di breakdown. Luar biasa. Michelle Ham, thank you so much Thank you. for the insight soal empathy based approach ya kalau gue nyebutnya. Tadi ada banyak banget insight yang udah dibagiin. Mungkin juga ada sedikit soal marketing, bahkan cerita-cerita juga soal di dalam internal company-nya Skin Game yang bisa jadi inspirasi buat kalian ya guys. Oke, akhir kata, thank you so much for watching. Jangan lupa tungguin video Marketing Talks lainnya, dan sambil nunggu episode berikutnya bisa nonton video marketing lainnya ya. Bye-bye!